Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, di hari ketiga masa pengenalan lingkungan sekolah, Bapak berkesempatan untuk mengisi materi pada kalian semuanya. Sebelum kita ke materi, perkenalkan dulu, nama Bapak adalah Nuril Anwar. Kalau di pelajaran sehari-hari, Bapak mengampu pelajaran keagamaan atau BTQ, tapi hanya di kelas 8 dan 9. Pada materi kita hari ini, yaitu Bapak dikasih tugas untuk menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Marilah kita awali materi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada materinya ini. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita sendiri dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Jadi, kesadaran bela negara itu adalah upaya kita untuk menjaga tanah kelahiran kita, tanah air kita dari ancaman musuh yang mana ancaman tersebut dapat merusak kehidupan kita bermasyarakat. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta kita terhadap tanah air kita. Jadi kita harus siap berkorban demi negara kita. Karena apa? Karena ada salah satu ulama, kalau tidak salah, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu termasuk sebagian dari iman. Jadi, kalau kita termasuk orang-orang yang beriman, maka kita harus cinta kepada negara kita, cinta kepada bangsa kita sendiri, bangga dengan bangsa kita sendiri, menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia ini dari ancaman-ancaman atau segala sesuatu yang dapat merusak negara Indonesia. Jadi, diharapkan dengan materi ini, kalian dapat menyadari bahwa kita hidup di Indonesia, kita harus menjaga negara Indonesia, baik dari segi apapun, dari ancaman musuh, dari berbagai aspek yang dapat merusak keberlangsungan kehidupan kita di negara Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain cinta tanah air. Seperti yang disebutkan Bapak tadi bahwa cinta tanah air itu termasuk sebagian dari iman, ya. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara mengetahui sejarah negara kita sendiri. Jadi, jas merah. Apa itu jas merah? Jangan melupakan sejarah. Orang yang tahu tentang pengorbanan untuk memerdekakan Indonesia ini, kalau kita mengetahui tentang sejarah, ya, sejarah kemerdekaan RI, perjuangan mereka para pahlawan untuk memperjuangkan NKRI ini sungguh luar biasa. Bukan hanya harta, tapi nyawa sekalipun mereka korbankan demi kemerdekaan negara Indonesia. Makanya kita wajib mencintai tanah air kita. Di sini kita lahir, di sini kita makan, di sini kita hidup, maka kita wajib cinta kepada tanah air kita. Selanjutnya, kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah. Yang tadi seperti Bapak sebutkan sejarah, ya. Melestarikan budaya-budaya yang ada. Jadi, jangan merasa malu dengan budaya sendiri. Berbanggalah dengan budaya kita sendiri. Kita orang Sunda, harus bangga dengan budaya Sunda. Jangan
merasa malu ketika kita melestarikan budaya-budaya Sunda khususnya, gitu ya. Jadi budaya-budaya Sunda itu salah satunya kan somea, ada sopan santun, terus sili asa, sili asu, sili asih, itu salah satu budaya yang luar biasa, makanya harus diperhatikan. Gitu. Menjaga lingkungan kita dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Suatu nama negara kita akan rusak oleh orang-orangnya sendiri. Negara Indonesia akan rusak oleh orang-orangnya sendiri. Nama baik Indonesia akan rusak oleh orang-orang atau masyarakat Indonesia sendiri. Makanya diharapkan ketika kalian misalkan lulus dari SMP, SMA atau perguruan tinggi, dalam hati kalian mempunyai rasa cinta tanah air yang sangat dalam. Sehingga cinta kepada Indonesia itu benar-benar luar biasa. Mempertahankan sebisa kita. Salah satunya tadi, menjaga budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya budaya Sunda. Jangan pernah malu dengan budaya Sunda. Lestarikan budaya Sunda, jangan tergantikan dengan budaya-budaya luar. Ya. Selanjutnya, tadi ya, nilai-nilai. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Pancasila. Nah, karena kita di sebuah negara pasti ada hukum. Kita harus harus mentaati hukum yang ada di negara kita Indonesia. Di mata hukum semua orang sama. Ya, di mata hukum semua orang sama. Tidak ada anak pejabat, tidak ada anak presiden, tidak ada anak orang miskin, tidak ada anak orang kaya, semua yang sama. Nomor 4, rela berkorban untuk bangsa dan bernegara. Salah, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Salah satu pengorbanan kalian untuk negara dan bangsa Indonesia ini adalah salah satunya yaitu dengan semangat belajar bersungguh-sungguh. Karena kalian adalah penerus generasi penerus bangsa. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan, Rijalul Ghad Syubbanul Yaum. Salah. Syubbanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Siapa tahu di antara kalian 10, 20 atau 30 tahun yang akan datang, di antara salah satu kalian ada yang menjadi presiden. Bisa jadi ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi camat. Itu salah satunya akan terwujud apabila kita bersungguh-sungguh dalam belajar, ya. Rela berkorban untuk bangsa dan negara kita. Seperti yang Bapak saya sampaikan tadi, pengorbanan kalian yang bisa kalian lakukan salah satunya adalah bersungguh-sungguh dalam belajar. Walaupun belajar kita masih dilaksanakan secara online, tapi nggak apa-apa. Jangan mengurangi semangat kalian untuk menuntut ilmu, ya, karena banyak media yang bisa kita gunakan. Gitu. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Seenggaknya kita memiliki keterampilan untuk membela negara kita, misalkan di bidang pendidikan, di bidang olahraga, di bidang apapun yang bermanfaat, asal itu termasuknya membela negara kita, mengharumkan negara Indonesia. Banyak kok teman-teman kita yang mengikuti perlombaan internasional, juara 1, seenggaknya membawa nama baik negara Indonesia di kancah internasional, begitu ya. Selanjutnya, nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Kita sering mendengar kata nasionalisme. Jadi nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa kita, bangsa Indonesia dan negara kita sendiri. Jadi kita harus benar-benar cinta. Jangan rela apabila ada orang-orang yang berani mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia. Kita harus siap membela negara kita sampai mati. Landasannya apa? Tadi seperti yang Bapak sampaikan, bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kalian membela negara Indonesia, insya Allah kalian mendapatkan pahala. Nasionalisme terbagi atas 1, nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Itu kurang tepat, gitu ya. Jadi
Nasionalisme menurut dalam segi arti sempit itu bahwa kita terlalu berlebihan dalam mencintai negara kita sehingga kita menganggap bahwa negara-negara lain itu kurang baik gitu, bahkan tidak baik. Itu kan tidak boleh gitu, ya. Negara lain dianggapnya itu kedudukannya rendah dibandingkan kita. Kalau dalam diri kita mungkin ketika kita merasa lebih baik dari orang lain itu kan salah. Menganggap orang lain itu jelek itu kan salah, sombong kesananya, ya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang Calvinism, contoh Jerman pada masa Hitler. Mungkin kalian belum mengetahui siapa itu Hitler. Jadi di Jerman itu pada masa Hitler semua masyarakat Jerman merasa bahwa mereka itu paling baik, mereka itu paling hebat, mereka itu paling jago. Nah, sehingga meremehkan negara-negara lain. Yang kedua, nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Yang ini, ya. Jadi jangan sampai kita mencintai negara kita sendiri sehingga kita menganggap jelek atau menganggap rendah kedudukan bangsa dan negara lain. Nggak boleh. Kita cinta negara Indonesia, tapi tetap harus menghormati, menghargai negara dan bangsa lain. Kira-kira paham ya? Mohon maaf apabila penjabaran dari Bapak terlalu cepat ya. Nanti bisa diulang-ulang lagi videonya kalau misalkan ada materi yang kurang tepat ya. Next, selanjutnya ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Apa itu nasionalisme tadi? Nasionalisme itu adalah rasa cinta kita terhadap tanah air. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Jadi kita suku-suku di Indonesia itu banyak. Ada suku Baduy, suku Sunda, suku Jawa. Kita harus menganggap bahwa semua suku, semua adat istiadat di negara kita Indonesia itu sama. Jangan sampai merasa bahwa suku kita yang paling baik. Misalkan kita suku Sunda, kita orang Sunda, sehingga kita menganggap jelek kepada orang Papua. Punten, maaf misalkan karena orang Papua misalkan beda dari kita. Jangan seperti itu. Semua masyarakat, semua suku di negara Indonesia itu memiliki kedudukan yang sama, ya. Jadi kalian tidak boleh membanding-bandingkan kedudukan kita dengan orang lain sehingga terjadilah suatu ketidakharmonisan. Karena ini orang Jawa, ini orang Sunda, jadinya tidak akur, jadinya tidak kompak. Gak boleh seperti itu. Suku Sunda, suku Jawa atau suku apapun harus sama. Kita sama-sama satu Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun beda-beda tapi tetap satu tujuan gitu. Yang kedua yang harus kita lakukan untuk membina rasa nasionalisme kita adalah mengembangkan sikap toleransi. Jadi toleransi kita apa sih toleransi? Jadi menghargai sama orang lain. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Beda dari kita, salah. Tidak sama dengan kita, salah. Beda sedikit, perasaan kita yang paling nggak boleh. Ya, walaupun beda, tapi masih banyak persamaan. Persamaan kita lebih banyak dibandingkan perbedaannya. Begitulah. Yang ketiga atau yang bagian C, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia, ya, hampir sama. Jadi ketika kita memiliki rasa sepenanggung dan senasib dan sepenanggungan, maka tidak akan ada istilah atau kita merasa bahwa kita tidak mempunyai orang lain, kita tidak mempunyai saudara. Semua masyarakat Indonesia adalah saudara kita, saudara setanah air, saudara sebangsa dan senegara. Ya, walaupun beda agama, tetap itu saudara kita karena mereka adalah bangsa Indonesia, berarti apa? Saudara sebangsa dan senegara. Next, selanjutnya 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme adalah sukuisme, menganggap suku bangsa sendiri paling baik, gak boleh, ya. Ini yang harus kita
hindari. Menganggap suku bangsa sendiri paling baik, tidak. Ketika kita merasa paling baik, maka ketika memandang orang lain dijadikan kurang baik, kesananya takut-takutnya sombong. Yang kedua, chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Yang ketiga, ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata, nggak boleh, ya, yang harus kita hindari. Yang keempat, provinsialisme, provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri, ya, gitu. Sikap patriotisme adalah sikap rela berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme adalah cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan bernegara, seperti yang sudah Bapak jelaskan bahwa pengorbanan yang dapat kalian laksanakan, yang dapat kalian lakukan pada masa sekarang adalah jangan putus asa untuk tetap belajar. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berjiwa pembaharu, tidak kenal menyerah dan putus asa. Ya, itu sikap nasionalisme atau patriotisme kita tinggi kalau kita memiliki 4 atau 5 ciri-ciri yang seperti yang Bapak sampaikan gitu. Selanjutnya, ini udah ya, gitu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap kalau keluar rumah pakai masker, cuci tangan, dan mudah-mudahan secepatnya kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Bapak terlalu belepotan, terlalu cepat juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.